Ketua Umum ICMI Pusat yang juga menjabat Rektor IPB Bogor, Profesor Dr. Insinyur Arif Satria membuka Silakwil ICMI Orwil Bali. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka untuk Silakwil sekaligus pelantikan pemuda ICMI Bali, dan ini adalah kesempatan yang sangat baik sekali untuk kita dalam rangka untuk terus melakukan konsolidasi agar ICMI benar-benar rahmatan lil alamin. ICMI benar-benar menebar manfaat untuk lingkungan khususnya di Bali ini. Jangan lupa subscribe. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI Organisasi Wilayah Orwil Bali menggelar silaturahmi kerja wilayah Silakwil Forum Rapat Kerja Tahunan di Aula ITB Stikom Bali Minggu 23 Oktober 2022 kemarin. Acara Silakwil dibuka Ketua Umum ICMI Pusat Profesor Dr. Insinyur Arif Satria. Acara dihadiri Wakil Ketua Umum ICMI Pusat Haji Jafar Hafsah, Ketua Pemuda ICMI Pusat Dr. Ismail Rumadan, Rektor ITB Stikom Bali Dr. Dadang Hermawan, jajaran pengurus ICMI Orwil Bali yang dipimpin Insinyur Haja Farida Hanum, serta pengurus Orda Kabupaten Kota Sebali. Forum Silakwil ICMI Bali dihadiri pula Ketua Umum MUI Bali Haji Hasan Basri, Sekum MUI Bali Haji Smoy Sumarlan, serta Wakil Bendahara Umum Haji Pinto Wahyudi. Ketua Panitia Silakwil Haja Dewi Sinariaki menjelaskan, Silakwil diawali sehari sebelumnya, Sabtu 22 Oktober 2022, dengan agenda kuliah umum Ketua ICMI Pusat Profesor Arif Satria. Sementara Ketua ICMI Orwil Bali, Haja Farida Hanum, menambahkan, momentum penyelenggaraan Silakwil juga dibarengi pelantikan pengurus pemuda ICMI Bali yang dipimpin Zainal Abidin. pengukuhan pemuda ICMI Orwil Bali yang akan langsung dilantik oleh Ketua Umum Pemuda ICMI Pusat. Agenda yang kedua yaitu program terkait dengan program kerja kita, yaitu memberi bantuan. Untuk periode ini yang kita beri bantuan itu adalah pelaku-pelaku UMKM yang memang di kategori duafa. Itu agendanya, selain daripada memang intinya kita melakukan kegiatan Silakwil, karena ini kegiatan yang wajib kita lakukan menjelang kita hadir di dalam Silaknas yang bulan Desember di pusat. Itu agenda utamanya. Ketua Umum ICMI Pusat yang juga Presidium KAHMI Bogor serta mantan Ketua Forum Rektor Indonesia, Profesor Dr. Insinyur Arif Satria dalam wawancara eksklusif dengan Denpasar TV Channel menanggapi kekhasan ICMI Bali dibandingkan ICMI daerah lain di Indonesia. Profesor Arif juga menyinggung langkah strategis yang seharusnya segera dilakukan ICMI Bali terkait program pemerintahan Gubernur Wayan Koster di sektor ketahanan pangan. Terkait dengan kontribusi ICMI Bali yang khas dalam pandangan Prof seperti apa? Pertama adalah ICMI Bali kita dorong untuk bisa memperkuat upaya bangsa Indonesia untuk menghadapi krisis pangan. Jadi pangan ini benar-benar menjadi ancaman yang serius. Sehingga ketika Pak Gubernur sekarang berusaha untuk menjadikan Bali sebagai pusat organic farming, maka ICMI Bali harus menyambut dengan membangun banyak learning center di desa-desa tentang apa? Tentang tani cendekia yang bisa mensuplai kebutuhan bahan-bahan organik di bidang pangan. Itu solusi yang sangat luar biasa. Dan kemudian kedua, ICMI di Bali sekarang sudah mulai dengan adanya masjid ramah lingkungan yang dibangun oleh Pak Gundoro. Menurut saya ini perlu terus disosialisasikan untuk bisa menjadi inspirasi untuk masjid-masjid yang ada di Indonesia. Kalau ini ada, saya kira akan sangat bisa memecahkan masalah. Kemudian ketiga, tadi saya bicara pendidikan, bahwa problem pendidikan kita adalah angka partisipasi kasar pendidikan tinggi yang baru 32%. Artinya 68% anak-anak lulusan SMA itu tidak masuk perguruan tinggi. Nah, ini harus diselesaikan karena sebagian mereka adalah tidak mampu secara akademis dan tidak mampu secara ekonomi. Tapi ini adalah bisa menjadi masalah besar bangsa kita kalau kita tidak mencegah masalah itu. Ini moga-moga dengan bergandeng dengan berbagai perguruan tinggi di Indonesia, di Bali, dengan Stikom, dengan Saraswati, dengan Dayan dan sebagainya, bisa membangun pola-pola pendidikan alternatif untuk mereka yang bisa langsung dilaksanakan dan menjadi bekal bagi mereka untuk bisa masuk ke dunia kerja baru yang lebih baik.
transformasi leadership. Tadi sempat disebut dalam presentasi. Ya, jadi Kontribusi ICMI kan sudah dilakukan ya. betul. Nah, saat ini memang kita berharap banyaknya program-program pelatihan bagi ICMI untuk mencetak generasi baru dengan kemampuan digital leadership. Jadi kemampuan digital ini sudah menjadi keniscayaan dan ICMI harus mempersiapkan instrumen dan ekosistem yang kondusif untuk para kaum muda ICMI ini, para pemuda-pemuda ICMI bisa mengisi pos-pos penting di berbagai jabatan-jabatan strategis baik di swasta maupun negeri karena punya kompetensi itu. Jadi ini belum banyak lembaga-lembaga yang secara serius menyiapkan apa yang disebut sebagai Digital Leadership School. Oleh karena itu Digital Leadership School ini segera harus mulai dipersiapkan dan ICMI harus mulai mengawal itu. Terkait sikap politik ICMI menyongsong agenda nasional Pilpres 2024, Profesor Arif Satria mengingatkan hal menarik. Berikut petikannya. Sebelumnya jangan lupa Anda membantu klik subscribe dan share Denpasar TV channel. Ya, kontribusi tentang jabatan ini kan juga menjelang Pilpres 2024. Yang konkret dilakukan oleh ICMI tidak berpolitik praktis. Tapi ICMI akan selalu menawarkan agenda-agenda besar bangsa ini, baik tentang ekonomi, tentang pangan, tentang politik, tentang sosial, tentang lingkungan, dan juga tentang otonomi daerah. Dan ICMI akan sedang mempersiapkan blueprint besar arah pembangunan Indonesia ke depan. Yang ini akan kita tawarkan kepada calon-calon pemimpin masa depan di satu Indonesia. yang konkret apa, Bro? Kenapa? Agenda terbesar yang satu yang konkret misalnya, Bro? Ya, agenda konkret itu kita menyiapkan satu konsep besar, konsep tentang pembangunan Indonesia yang saat ini sedang dipersiapkan. Prioritasnya krisis pangan, Bro? Di salah satu pangan, kedua adalah politik. Kita mendorong politik yang bisa bermartabat, ya, politik yang tidak mengandalkan uang, tapi politik yang bermartabat, politik yang berbasis pada nilai, dan itu adalah politik yang ideal, ya, bukan politik transaksional, bukan politik ini. Kita harus mendorong satu kultur politik baru di Indonesia. Ya. Soal urgensi anatomi kepemimpinan nasional yang sempat disinggung mantan aktivis HMI yang menjabat Rektor IPB Bogor itu, dua pengurus ICMI Bali merespons berikut ini. Kita ini harus punya pemimpin yang amanah, yang profesional, yang namanya profesional, tidak lagi seperti kemarin-kemarin kita lihat bahwa dengan ada uang. Jadi bagaimana sekarang ini memilih pemimpin tanpa uang, sehingga menjadikan pemimpin yang profesional dan amanah. Ini sidik, kejujuran ini yang paling penting bagi kita. Kriteria pemimpin masa depan 2024 itu hendaknya bisa kesinambungan dari kebaikan yang sudah dilakukan oleh pemimpin masa kini. Kemudian dia sebagai, karena kita masyarakat majemuk, sebagai solidarity maker, jadi buat keputusan atas kemajemukan masyarakat ini. Jangan lupa subscribe